Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi kita akan bahas dari final hari kedua Mayweather Champion Chess Tour FTX Road to Miami. Buat kalian yang belum tahu dan belum nonton final hari pertama, kalian boleh cek videonya di YouTube RL Chess. Karena Levon Aronian membukukan kemenangan di hari pertama sistem dari final Mayweather Champion Chess Tour adalah dengan sistem 2 hari dan mereka memainkan 4 kali ya teman-teman. Kalau misalkan 4 kali partai mereka hasilnya masih deadlock atau seri, maka mereka akan memainkan 2 kali catur kilat. Nah, di hari kedua ini ternyata WI yang membutuhkan kemenangan tetap juga nih kalah sama Levon Aronian guys. Malah kalahnya lebih cepat lagi. Cuman 3 game doang, tidak perlu memainkan partai keempat. Mengapa? Karena Levon Aronian udah unggul telak dengan 2,5-setengah. Yap, dari 3 game WI cuman mendapatkan setengah poin. Levon Aronian menang di partai pertama dan partai ketiga. Nah, saya akan bahas partai final hari kedua di partai pertamanya karena WI membuka permainan dengan pembukaan yang cukup menarik dengan Devin Gambit. Gimana itu Devin Gambit? Langsung kita mulai pembahasannya. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi guys. Supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Wei memulai dengan langkah D2 D4, Levon menjawab dengan kuda F6. Kemudian putih C4, hitam E6, Queen Indian. Nah, di langkah ketiga ini sangat menarik karena Wei memainkan langkah G4. Nah, ini ngasih pion cuma-cuma ya. Sebenarnya nggak cuma-cuma sih. Kalau kita sekarang makan mungkin bahayanya belum terasa ya. Tapi ini ide yang panjang bagi WI karena dia akan memainkan kuda F3 dan memanfaatkan jalur G yang terbuka. Nah, karena gaya mainnya Levon Aronian tidak merespon ide dari lawan ya. Tapi Levon Aronian ini bermainnya sangat posisional, sangat soft. Tapi dia juga terkadang mematikan. Nah, dia merespon dengan ide gajah B4. Jadi nggak ngerespon umpan gratis dari putih. Setelah gajah B4, WY gajah D2, hitam gajah pukul gajah. Menteri D2, hitam D5. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini ya, hitam mengambil pion G4-nya tadi, maka jalur G akan dimanfaatkan. Dan kemudian putih jalan kuda C3. Nah, sebenarnya langkah lebih tepat di sini memainkan kuda F3, guys. Untuk langsung menyerang dari jalur G. Nah, kuda C3, hitam ambil pion C4. Putih G5, hitam kuda D5. Kemudian putih H4, hitam gajah D7. Nah, Levon malah melanjutkan idenya untuk mengembangkan buahnya aja nih. Kemudian putih M4, hitam kuda B6, putih kuda F3 dengan ide kuda ke petak E5. Kemudian hitam jawab dengan kuda C6. Putih rokade panjang, hitam menteri E7. Nah, kita bisa lihat di sini evolution bar-nya meningkat untuk putih dan unggul untuk putih. Mengapa? Ya karena kita bisa lihat ya bahwa begitu cepat perkembangan buah dari seorang WI. Setelah menteri E7, putih D5. Hitam kuda B4, putih menteri D4. Nah, ini ada urutan yang kebalik dari seorang WI menurut evolution bar karena di sini harusnya dia memainkan langkah A3 terlebih dahulu sebelum menteri D4. Jadi, misalkan putih memainkan A3, hitam kuda A6, nah barulah menteri D4 di sini lebih bagus. Mengapa? Karena di sini menteri D4 mengancam pion G7 dan mengancam pion C4 dari gajah F1. Ya, kalau misalkan hitam punya ide kuda C5 bisa makan pion G7-nya. Nah, kita back to the game karena WY pilih menteri D4 lebih dulu, hitam jawab dengan F6. Kemudian putih E5 yang membuat keunggulan makin besar untuk Levon Aronian. Nah, tapi Levon tidak menjawab dengan langkah yang tepat. Jadi harusnya pion F makan E5. Kemudian apabila kuda makan E5, maka di sini Levon barulah rokade panjang. Nah, ini. Guys. Ini belum ada bahayanya sih dari sisi pemain putih. Nah, tapi Levon menjawab dengan rokade panjang yang sebenarnya ini jadi unggul untuk putih.
Nah, tapi lagi dan lagi ketika Wei punya kesempatan itu, Wei memainkan langkah D6 yang justru membuat keadaan berbalik untuk hitam. Ya, kenapa ini Super Grandmaster tidak tepat menjawabnya? Ya, itu bisa terjadi kepada semua pemain ya di semua level, teman-teman. Bahkan di level Super Grandmaster. Nah, harusnya di sini putih memainkan langkah pion E makan F6, teman-teman, menurut evaluasi. Kalau misalkan dimakan, maka putih pion G makan F6. Nah, unggul pion nih. Nah, kalau misalkan menteri ke petak D6, maka barulah memainkan kuda E5 dengan tujuan kuda F7. Oke, Wei memainkan langkah D6. Nah, ini mungkin idenya ingin lebih tajam dengan menteri C5. Kemudian hitam pion C makan D6, pion E makan D6, dan Levon menteri F7. Kemudian Wei menteri C5, skak, kuda ke petak C6, putih A4. Nah, ini ciri khas dari Wei ini, menyerang raja. Hitam raja B8, putih A5, kuda ke petak D5, gajah makan C4. Nah, setelah pilihan A5 ya, ini membuat hitam jauh lebih unggul karena di sini lepas serangannya dengan kuda D5, kemudian gajah C4 dan kuda makan C3. Pion B makan C3, hitam benteng C8. Nah, lihat ya bahayanya sekarang serangan hitam dari jalur C. Putih gajah B3, hitam menyerang dengan menteri H5. Benteng D3, ini blunder yang dilakukan oleh Wei karena membuat hitam memainkan langkah E5 dengan ide garpu, mengancam benteng dan mengancam kuda. Putih merespon dengan kuda D2, kemudian hitam memainkan langkah kuda D4. Boom. Yap, menteri ke petak B4. Bisakah kalian tebak apa langkah kunci untuk kemenangan Levon Aronian? Congratulations kalau kalian menemukan langkah menteri E2. Yap, benar banget. Kalau kita mau menang, kita harus lebih banyak menempatkan perwira kita di pertahanan lawan. Kemudian, Wei merespon dengan gajah D5. Nah, untuk langkah terakhir, menurut kalian apa langkah terbaik yang harus dimainkan Levon Aronian? Yap, benar banget teman-teman. Gajah ke petak C6 dan kemudian Wei menyerah. Mengapa menyerah? Karena setelah pertukaran gajah C6, maka Levon akan benteng C6. Apabila benteng E3, maka di sini menteri F2. Nah, lihatlah bahwa ini dalam posisi pinning. Nah, jika bentengnya ke petak, mungkin benteng 1H3, maka hitam akan menteri E1 skak, raja ke petak B2, dan akan ada kuda E2 dengan tujuan ini. Apabila kuda B3, maka dia dapat memainkan kuda F4, garpu. Jadi posisi pertahanan putih yang rapuh ini akan dimanfaatkan oleh Levon Aronian, teman-teman. Nah, mungkin kita perlu bahas ya, kenapa dia nggak memainkan aja kayak langkah ke ya gajah D5, kemudian makan, dan kemudian benteng ke petak H3. Nah, maka hitam akan benteng D8. Jadi ini pion D6-nya akan jatuh. Ya, kalau misalkan jatuh, jadi kita bisa lihat ya bahwa putih nggak ada aset lagi, guys. Dan kudanya juga terkunci di sini. Jadi susah juga kalau dari permainan ini, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi. Dan akhirnya berkat kemenangan ini, jadi telak ya, Levon Aronian berhak meraih gelar juara dengan hadiah 25.000 US dollar, teman-teman. Nah, kalau buat yang kalah di final biasanya setengahnya. Tapi nggak hanya itu, karena ini judulnya adalah FTX Road to Miami. Jadi apa sih ini judulnya? Ya, nanti akan ada turnamen besar yang diikuti oleh pemenang dari Champion Chess Tour kemarin. Jadi akan diisi oleh 8 pemain. Yang udah masuk itu ada Pragnananda, ada Ding Liren karena mereka finalis di Chessable Master Cup ya. Kemudian akan diisi dengan Levon Aronian dan Wei. Kemudian akan diisi oleh Magnus Carlsen dan Duda Yankritov karena mereka
pemimpin Champion Chess Tour saat ini ya, peringkat 1 dan 2. Nah, tinggal mencari 2 pemain lagi nih dari jalur wildcard, teman-teman. Kira-kira akan diisi siapa? Siapa yang cocok untuk mengisi 2 pemain tersisa untuk bermain di FTX Crypto Cup? Nah, gimana nih menurut kalian? Siapa yang akan jadi juara di sana nanti? Coba komen, dan jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Herald Chess Chaturias Indonesia Jaya. Ya nggak selamanya ya, pembukaan yang aneh-aneh itu selalu menang, teman-teman. Contohnya dengan memainkan game 4. Nah, kita belajar di sini bahwa ya ada baiknya ya kalau di level kita sih belajar dengan pembukaan yang lebih familiar, yang lebih banyak dimainkan oleh juara dunia.